juga teror dan pembantaian gerombolan PKI itu memang benar-benar biadab. Seperti yang terjadi Kota Madiun adalah sebagai saksi terjadinya peristiwa PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 19 September pada tahun 1948. Kemerdekaan Indonesia yang baru berjalan selama 3 tahun, namun pada tahun 1948 sudah kacau dan menjadi perjuangan terberat bagi Republik Indonesia karena terjadinya peristiwa kelam PKI Madiun 1948. Akibat dari peristiwa PKI Madiun ini, potensi bangsa dan negara yang seharusnya dicurahkan untuk mempertahankan kemerdekaan justru terkuras habis untuk memadamkan aksi pemberontakan PKI Madiun tersebut. Ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa PKI adalah dalang dalam pemberontakan tersebut, dan juga ada yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut bukanlah pemberontakan, melainkan provokasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Namun dalam video ini, Mata Hati Pemuda tidak akan membahas siapa dalang daripada peristiwa PKI Madiun 1948, namun kita akan membahas apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa PKI Madiun 1948 dan rentetan peristiwa sebelum terjadinya peristiwa PKI. Peristiwa Madiun 1948 merupakan peristiwa perebutan kekuasaan dan diproklamirkannya Republik Indonesia Uni Soviet oleh musuh munawar dan FDR pada tanggal 18 September 1948. Latar belakang adanya peristiwa Madiun 1948 yaitu karena adanya perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 antara Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh Wakil Delegasi Indonesia Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Namun, perjanjian ini dianggap gagal oleh pemerintahan Republik Indonesia karena menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia sendiri. Hal ini membuat kerugian yang sangat besar terhadap Indonesia, yang mana akibat perjanjian itu, negara Indonesia menjadi sangat sempit. Karena kegagalan tersebut, Amir Syarifuddin memberikan mandat sepenuhnya kepada Presiden Soekarno. Sehari kemudian, PNI menuntut Amir Syarifuddin untuk mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada tanggal 18 Januari 1948. Kemudian Presiden Soekarno memutuskan untuk memecat Kabinet Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri dan sekaligus Menteri Pertahanan. Dan pada akhirnya Kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh Kabinet Hatta. Hal itulah yang menyebabkan Amir Syarifuddin menjadi oposisi Kabinet Hatta.
pedagang sapi. Berarti buruh. Jadi harus masuk Shopee, nggih? Tidak lama kemudian, Amir Syarifuddin bekerja sama dengan PKI dan membentuk sebuah kelompok yang bernama FDR. Adapun dalam FDR terdapat partai-partai kecil, diantaranya Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Pemuda Sosialis Indonesia atau Persindo, Sentral Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI, Barisan Tani Indonesia atau BTI. Amir Syarifuddin sengaja untuk membuat FDR, yaitu untuk menjatuhkan Kabinet Hatta dan berusaha untuk merebut kekuasaan Republik Indonesia. Usaha untuk mendapatkan dukungan politik dan militer, FDR berusaha meningkatkan propagandanya dengan segala cara untuk menarik simpati masyarakat. Kemudian, Kabinet Hatta membuat program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata atau RERA dengan mengurangi personal militer dari sayap kiri. Hal itu ditolak oleh Amir Syarifuddin karena program itu dianggap dipolitisir oleh Kabinet Hatta dan secara otomatis hal itu juga merugikan pihak sayap kiri maupun FDR. Kemudian FDR maupun PKI membuat pergerakan, yaitu melawan Kabinet Hatta dengan demonstrasi besar-besaran dan membuat slogan agar Amir Syarifuddin dijadikan kembali Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri. Hal ini membuat suatu kekacauan yang sangat luar biasa. Pada tanggal 27 Maret 1948, FDR atau PKI menyebarkan isu-isu propaganda dan mengadu domba militer di Surakarta, sehingga timbul berbagai insiden bersenjata yang sengaja dilancarkan dan ditunggangi oleh golongan-golongan tertentu. Pada tanggal 23 Juni 1948, adanya ancaman ekonomi dengan terjadinya pemogokan besar-besaran buruh tani yang menuntut kenaikan upah di Delanggu, Solo. Peristiwa ini didalangi oleh FDR. Dampaknya, FDR berhasil menjadi sosok pahlawan bagi para buruh tani di kota Solo. Pergerakan FDR ini sengaja dibuat untuk menuntut Kabinet Hatta, seakan-akan Kabinet Hatta tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Sebelum Musuh Munawar menampakkan diri di Indonesia, dia menyamar sebagai Suparto, Sekretaris Suripno, Duta Republik Indonesia. Kedatangan Musuh disambut baik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Agustus 1948. Namun, kemudian ternyata tujuan Musuh datang ke Indonesia adalah untuk memulihkan kondisi PKI dan kondisi politik Republik Indonesia. Kemudian, Musuh menampakkan dirinya pada tanggal 20 Agustus 1948. Sejak itulah lahirlah Komunis ala Musuh atau Jalan Baru PKI untuk Republik Indonesia. Untuk memperkuat PKI ala Musuh, Musuh bekerja sama dengan Amir Syarifuddin dengan FDR-nya, sehingga Amir Syarifuddin mempengaruhi Musuh dengan tujuan yang sudah disepakati, yaitu melawan Kabinet Hatta dan meruntuhkan pemerintahan Soekarno yang dinilai oleh Musuh bahwa Soekarno-Hatta bercumbu mesra dengan kaum kapitalis dan kaum penjajah. Sehingga Musuh menganggap PKI lah yang mampu melanjutkan revolusi Indonesia.
Kemudian, pada tanggal 9 September 1948, para tokoh elit PKI dan FDR melakukan tur propaganda dengan mengadakan persatuan nasional dengan PNI. PKI mengirimkan surat kepada Masyumi dan PNI yang memuat usul pembicaraan untuk bekerja sama dengan Persatuan Nasional. Namun, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh PNI maupun Masyumi. Di tempat lain, terdapat peristiwa pertempuran antara pasukan Siliwangi dan pasukan Senopati yang terjadi di Sukoharjo. Pertempuran ini ternyata ditunggangi oleh FDR dengan tujuan untuk mengadu domba dalam tubuh militer. Pertempuran ini berawal dari pembunuhan Kolonel Sutarto dari pasukan Senopati pada tanggal 2 Juni 1948 silam di rumahnya di Surakarta. Pelakunya pun tidak ditemukan hingga sekarang. Dengan begitu, terjadilah pertempuran antara pasukan Siliwangi dan pasukan Senopati yang terjadi di Sukoharjo pada tanggal 15 September 1948. Kemudian pasukan Senopati pun mengundurkan diri ke Wonogiri. Ketika FDR dan PKI melakukan tur propagandanya, Sumarrono CS mengabarkan dan melaporkan kepada musuh bahwa Madiun sudah di tangan kita. Dengan begitu, akhirnya para tokoh elit PKI dan FDR termasuk musuh dan Amir Syarifuddin menuju kota Madiun.